ini kita ada dari Kakak Deddy Marquis, ya, pemilik dari Independent Facilitative Training and Consultancy yang berfokus pada konsultasi, pelatihan, dan penyelenggara acara. Beliau ini berpengalaman dalam membangun kapasitas dan juga manajemen tim. Nah, nih, kadang kan kalau misalnya bekerja dalam tim agak pusing ya, kalau misalnya semuanya dominan dan sama-sama kerasnya, kayak tadi kata Kak David, merasa paling pintar, merasa paling bagus metodenya, jadi kita harus stay foolish. Terus gimana nih kalau misalnya semuanya dominan? Pusing nggak sih kepalanya harus ngikutin yang mana, suara yang mana, satu dengan yang lainnya. Dan ini nanti akan membahas seputar mental unblock. Jadi wawasan teman-teman seputar bisnis ini akan dibuka lebih lagi bersama dengan Kakak Deddy Marquis. Apakah Kakak Deddy Marquis sudah hadir? Adakah? Dari kakak-kakak fasilitator? Oke, halo Kak Deddy. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Kabar baik, Kak Judit. Kabar baik. Nih ya teman-teman, kalau kelas sama Kak Deddy nggak bakalan bosen. Yang tadi aja nggak ngebosenin, apalagi Kak Deddy. Kalau gitu, silakan untuk Kakak Deddy Marquis untuk sesi mentoringnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.2 semangat pagi buat teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Aman, Kak Deddy? Aman ya. Oke, saya butuh konfirmasinya dulu. Kalau misalnya jelas, silakan tulis nama dan berikan ikon emot jempol. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mbak Rinda, Mbak Aniska, Mas Firman, Mas Hafi. Oke, siap. Oke, artinya sudah siap ya. Baik, tadi disinggung tentang bagaimana ketika kita berbicara tentang mental block. Mental block itu apa sih? Tapi sebelum ke arah ke sana, ketika kita berbicara mental block, sebenarnya menjadi aset yang luar biasa. Ini di luar ketika kita berbicara bisnis, itu adalah diri kita sendiri. Betul ya? Sepakat ya? Nah, paling tidak kita melakukan satu uji coba dulu deh. Silakan teman-teman untuk tangan kirinya itu lurus ke depan seperti ini. Boleh kita praktek semua? Kelihatan ya? Oke, tangan kirinya ke depan semua? Sudah? Oke, kalau sudah, silakan tangan kanannya temukan antara kelingking dan ibu jarinya seperti ini. Oke, letakkan di pas tekukannya seperti ini, ditepukannya. Sudah? Baik, kalau saya bilang hitungan 3, 1, 2, 3, silakan teman-teman ukur. Jadi temukan antara kelingking ke jari tengah, gitu ya. Jadi bisa contoh 1, 2. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan 1, 2, 3, silakan. Oke, pastinya di antara teman-teman ada yang jari kelingking kanannya pas dengan jari tengah kirinya. Kalau iya, berikan emot jempolnya di antara teman-teman. Dan pastinya di antara teman-teman juga ada yang melebihi dari jari tengahnya. Kalau iya, berikan emot jempolnya. Dan ada juga yang tidak sampai dengan jari tengahnya. Kalau iya, berikan emot juga. Atau pilihan yang terakhir, ada yang masih bingung dengan apa yang kita mainkan. Oke, nah sekarang yang kedua adalah langkahnya lebih sederhana. Silakan teman-teman pejamkan mata, tarik nafas panjang, silakan. Tarik nafas panjang, pejamkan mata, hembuskan lewat mulut. Sekali lagi tarik nafas panjang dari hidung dan hembuskan lewat mulut. Sekarang bayangkan saja kita bermain-main dengan pikiran kita. Bayangkan jari tengah saya pas dengan jari kelingking saya. Jari tengah kiri saya pas dengan jari kelingking kanan saya. 3, 2, 1. Silakan diukur kembali. Kalau misalnya berhasil, berikan emot jempolnya.
Oke, di antara kita ada yang berhasil, ada yang tidak, dan ada yang bingung. Baik ya. Nah, menjadi pertanyaannya, kenapa bisa sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Boleh berikan komentar di kolom jawaban, teman-teman. Sugesti, oke. Ada lagi pendapat? Fokus, Pak. Oke. Ada lagi? Pendapat yang berbeda? Oke, pas. Ada yang berbeda? Sesuai planning. Ada lagi? Hipnotis. Oke, wak. Oke, insting. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa yang berperan ketika kita berbicara sugesti? Apa sebenarnya yang berperan yang kita gunakan tanpa sadari akhirnya muncul sebuah keyakinan dan sebuah sugesti itu? Teknik apa yang kita gunakan? Relaksasi. Ada lagi teman-teman? Keyakinan, fokus, yakin. Oke, baik. Oke, good. Ada yang berbicara tentang konsentrasi, siap. Target di bawah alam sadar otomatis tersetting. Oke, baik teman-teman. Nah, pada dasarnya ketika kita diberikan anugerah oleh Tuhan itu sebuah perangkat keras yang luar biasa, begitu ya. Tapi ada di dalam sisinya kita berbicara software atau perangkat lunaknya adalah sebuah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang kita install. Nah, ini bisa ke-install di dalam pikiran kita itu melalui satu proses yaitu adalah komunikasi. Clear ya sampai di sini teman-teman ya. Komunikasi yang seperti apa? Komunikasi terhadap diri sendiri. Ini yang menjadi penting. Makanya bisa kita bonding, kata kuncinya begini. Ketika teman-teman bisa menguasai dan mengembangkan ilmu komunikasi secara pribadi, komunikasi terhadap orang lain, secara tidak langsung teman-teman dapat meningkatkan perekonomian teman-teman secara pribadi tanpa disadari. Artinya ada dua pilihan yang membuat kita bertumbuh atau tidak tergantung dari bagaimana cara kita berkomunikasi dengan diri kita masing-masing. Clear sampai sini teman? Clear ya? Oke. Sebab itu, di antara ketika kita berbicara sebuah mental block, ini tidak lepas dari yang namanya zona nyaman. Dikatakan zona nyaman itu karena apa teman-teman? Ada yang boleh berpendapat? Silakan. Sudah puas. Ada lagi pendapat? Yuk, semakin salah semakin baik. Tidak mau inovasi. Terlalu cepat puas. Cari aman. Merasa cukup. Sesuai yang kita inginkan. Stuck di posisi sekarang. Oke, stuck di posisi sekarang. Oke, baik. Baik, teman-teman. Ketika kita berbicara zona nyaman, ini adalah sebuah sistem, sebuah komunikasi diri yang kita anggap kita sudah pas, sudah klik, sudah nyaman. Nah, seringkali yang kita pahami bersama, apakah zona nyaman ini baik untuk kita? Ada yang berpendapat baik, ada yang berpendapat tidak baik. Baik ketika, lagi-lagi ya, ini berbicara sebuah finansial, itu sudah dikatakan nyaman, ya sudah bisa berada di kondisi nyaman. Tapi menjadi tidak nyaman ketika faktor eksternal atau kondisi di luar kita sudah tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Ini yang menjadi bahaya. Contoh, seperti 2 tahun yang lalu ketika kita mengalami COVID, banyak di antara kita kemampuan, keilmuan, itu yang tidak terpakai. Oke ya, yang mau tidak mau, akhirnya kita ingin harus berubah menyesuaikan kondisi. Makanya satu sisi ada hal baik dari 2 tahun COVID kemarin yang membuat kita memaksakan diri untuk lebih bertumbuh dan menyesuaikan. Nah, ketika kita berbicara tentang komunikasi diri, ini lagi-lagi bagaimana sebenarnya kalau selama ini kita melakukan coaching ya, coaching terhadap orang, terhadap coaching gitu ya. Sebenarnya ada teknik yang bisa kita kembangkan untuk bagaimana keluar dari mental block. Dengan salah satu tekniknya adalah teknik
bertanya. Ini yang menjadi penting. Clear sampai di situ teman ya. Jadi poinnya adalah komunikasi itu sangat penting. Ketika teman-teman bisa menguasai, bisa mengembangkan ilmu komunikasi terhadap diri ataupun komunikasi terhadap orang lain, percayalah dapat meningkatkan ekonomi secara pribadi teman-teman. Yang kedua, yang harus teman-teman kuasai dalam hal mengontrol, memfilter, atau keluar dari mental block adalah menguasai teknik dalam hal bertanya. Ini justru menjadi penting untuk diri. Ataupun nanti ketika teman-teman punya tim, teknik bertanya ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif dari teman-teman kita atau tim kita. Clear sampai situ teman? Oke ya. Nah, pertanyaannya. Pertanyaan yang seperti apa yang harus kita munculkan? Oke, yang harus kita pahami dulu, di antara bagian otak kita ini ada dua bagian. Ada otak kiri dan ada otak kanan. Sepakat ya sampai sini teman-teman ya? Clear? Nah, di antara otak kiri dan otak kanan ini mempunyai fungsi yang berbeda. Istilahnya kalau misalnya kita ngomong tentang usaha, ketika kita ingin membangun usaha, gunakanlah otak kanan kita. Artinya adalah kita mengeksplor kreativitas kita, harapan kita, dream kita, keinginan kita, itu ada di otak kanan. Clear ya? Tapi ketika kita ingin menjalankan usaha kita, gunakanlah otak kiri kita. Yang artinya kita harus beranalisa, harus menuangkan sebuah strategi. Kalau kata Pak Dias itu ahlinya dalam design thinking, bagaimana kita mengeksplor apa yang kita impikan ini dalam bentuk keuangan tulisan dengan menggunakan otak kiri kita. Ini juga menjadi penting. Oke, clear sampai sini teman-teman? Oke ya. Nah, dua fungsi ini kata clue-nya ketika kita menjadi seorang coaching untuk bertanya kepada coaching kita, ini sebenarnya simpel, hanya menggunakan dua kata. Ini harus kita pahami dulu. Ketika kita berbicara otak kanan, ini sifatnya, saya tanya nih ya, teman-teman ya, silakan tuliskan di kolom komentar. Ketika kita berbicara otak kanan, ini sifatnya apakah logika ataukah opini, teman-teman? Silakan. Boleh dituliskan di kolom opini. Oke, opini. Oke, ketika berbicara otak kiri, apakah logika atau sebaliknya opini? Oke, good. Kita contoh ya. Baik, saya akan bertanya pada satu, boleh dibuka untuk mic-nya. Yang saya lihat aja di sini ya, yang lebih cepat. Pak Bengkel Ternak. Pak Bengkel Ternak ini siapa ini? Lagi gendong adeknya, keren banget. Halo Pak. Iya, selamat siang, Mas Dedi. Oke, dengan Bapak Ahmad Abdillah. Oke, Pak Ahmad. Oke, Pak Ahmad. Ini lagi gendong anaknya ya. Oke, siap-siap. Mohon maaf. Oke. Iya, tidak apa-apa, Bapak. Pertanyaannya sederhana, ini hanya untuk menggugah saja, Bapak. Oke, tadi pagi sarapan, Bapak? Sudah sarapan? Alhamdulillah sarapan. Sudah. Bagaimana sarapannya? Sarapannya enak. Enak. Sendiri. Oke. Bagaimana perasaan anaknya yang digendong, Bapak? Kayaknya kurang baik karena ditinggal sama ibunya. Oh, kayak kurang baik. Mohon maaf clear semuanya. Ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Sehat selalu. Baik, pertanyaan kedua. Saya tanya kepada King Iqbal. Mbak. Oh, ini Mbak King ya? King atau Halo, Mbak. Boleh di-unmute dulu, Kak. Terhubung? Oke, atau yang lainnya biar cepat. Tunas Meskar Lestari. Oke. Boleh? Halo, pagi Kak Dedi. Halo, pagi. Dengan kakak siapa, Kak? Aniska. Oke, pertanyaan sederhana. Usahanya apa, Bapak? Kakak? Untuk tanaman hias, Kak. Tanaman hias. Oke, pertanyaan sederhana. Kenapa kok memilih tanaman hias ya?
Karena memang suka dengan tanaman hias, keluarga suka, Karena saya memang suka. ya. Oke, karena suka dengan tanaman liar. Oke, pertanyaanku udah lebih sederhana lagi. Kenapa pakai jilbabnya warna coklat ya hari ini? Senada dengan baju, bunga di baju, Sen- motifnya. Agar senada dengan bajunya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih, Kak Anissa. Iya, Baik, terima kasih. dari dua pertanyaan ini teman-teman, pertanyaannya sederhana. Ketika kita pertanyaan dengan kata kunci di awal, bagaimana kabarnya tadi dengan Pak Ahmad? Oh baik, anak saya kurang sehat. Kemudian saya tanya kepada Mbak Anissa, yang kedua adalah kenapa kau memilih usaha tanaman hias? Kenapa kau pakai jilbab gitu ya? Nah pertanyaannya, ketika pertanyaan pertama, energi yang keluar ketika menjawab sulit atau mudah? Silakan dituliskan di kolom komentar ketika ada pertanyaan awal bagaimana. Oke, mudah. Ketika pertanyaan kedua, kita lemparkan dengan pertanyaan kenapa, sulit atau mudah? Atau ada energi yang keluarnya lebih besar di sana? Sulit. Oke ya. Artinya dua komposisi ini teman-teman, ini mempunyai teknis yang berbeda. Ketika kita bertanya dengan kata apa dan bagaimana, ini sebenarnya lebih banyak kecenderungan menggugah ke dalam otak kanan kita. Clear sampai di sini teman-teman ya. Tapi ketika ada pertanyaan kenapa, ini lebih kepada kecenderungan untuk menggugah otak kiri kita. Yang artinya ada proses berpikir untuk mencari solusi, kemudian masuk ke dalam otak kanan. Mencari long term memorinya untuk menjawab dari pertanyaannya. Oke, sampai sini clear teman-teman? Makanya ketika kita pertemuan pertama kali, misalnya diawali dengan pertanyaan kenapa, ini selalu yang terjadi adalah sebuah private atau kesinggungan karena berbicara otak kiri. Ya urusan saya mau hadir di acara ini gitu ya. Tapi ketika bagaimana kabarnya, langsung spontanitas kabar baik. Clear sampai sini teman-teman? Clear ya. Nah ini adalah salah satu saya ingin menyampaikan saja bahwa untuk memainkan otak kanan dan otak kiri ini sangat menjadi penting teman-teman. Apalagi ketika kita memilih untuk keluar dari mental block. Makanya ketika kita ingin keluar dari mental block, silakan teman-teman ketemukan apa hal yang paling tidak bisa kita kendalikan. Jadi ketika kita untuk bisa keluar dari mental block kita, ada dua pilihan. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika sesuatu hal yang bisa kita kendalikan dengan ukuran harapannya jelas ya, sebuah tindakan itu akan terjadi ketika harapan, dream, mimpi, teman-teman membangun bisnis melalui kendaraannya masing-masing, itu secara tidak langsung akan memperlihatkan potensinya sesuai atau tidak untuk menjalankannya. Sampai sini clear teman-teman yang dimaksud? Bisa dipahami? Clear ya? Jadi teknik bertanya itu menjadi sangat penting. Nah, ketika teman-teman mendapatkan sesuatu hal yang paling tidak bisa merubah secara fisik, merubah secara hati, gunakanlah teknik bertanya secara detik. Gugah otak kirinya. Dengan teknik apa? Bertanya kenapa. Nah, ini sebenarnya sudah sering kali digunakan oleh teknik Toyota ya. Itu menggunakan 5 why. Bagaimana kita menemukan inti permasalahan yang ada di dalam diri kita. Nanti akan ketemu tuh, apa yang menyebabkan permasalahan kita. Clear sampai sini teman-teman? Clear ya? Jadi misalnya saja, ketika teman-teman ingin membangun usaha, pasti ada alasan yang sangat jelas yang pada akhirnya teman-teman membangun usaha yang bisa jadi itu sesuai passionnya dan bisa jadi di luar passionnya. Karena alasannya yang terbanyak orang para pengusaha itu berhasil rata-rata berawal dari himpitan, masalah yang berhimpit. Yang akhirnya otak kirinya nggak jalan. Tapi yang penting aku jalan dulu. Untuk membuktikan misalnya karena dihina, karena dilihat sebelah mata, akhirnya muncul sebuah pembuktian dengan otak kanan. Itu yang terjadi. Tapi sambil berjalan, ternyata kok menjadi menarik ya. Otomatis secara tidak langsung otak kirinya dilibatkan. Bagaimana mengembangkan literasi keuangan ketika membangun usaha, itu masuk di dalam otak kiri kita.
Lihat sampai sini teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah bisa mengidentifikasi yang pertama, yang kedua, antara otak kiri dan otak kanan itu ada ibaratnya pintu gerbang. Istilahnya adalah RAS atau kepanjangan dari Reticular Activating System. Nah, dengan menggunakan komunikasi, kita harus menembus RAS ini, oke ya, untuk bisa memahami apa yang menjadi mental di dalam diri kita yang kurang baik. Dengan cara apa komunikasinya? Satu, yang paling penting adalah dilakukan secara berulang-ulang. Makanya ketika kita ingin melakukan sebuah pola kebiasaan, itu dilakukannya secara berulang-ulang. Ibaratnya snowball. Bagaimana bola salju. Dimulailah saja dari yang kecil. Dilakukan terus semakin besar menjadi kebiasaan. Nah, secara polanya, silakan teman-teman nantinya ketika sudah mampu mengidentifikasi sesuatu hal yang kurang baik di dalam dirinya, kemudian sudah tahu harus apa untuk memperbaikinya, lakukan itu berlahan-lahan. Minimal 21 hari. Kenapa 21 hari? Ibarat kata ketika kita terluka, proses penyembuhannya, oke, walaupun tidak 100%, itu kurang lebih 21 hari. Artinya dalam 21 hari ini kita lagi sedang menyesuaikan pola, sedang menyesuaikan sistem yang ada di dalam pikiran kita. Sama kan ketika kita membangun usaha ya, ketika 21 hari ini kita kan sedang melakukan prototipe dari usaha kita, melakukan uji coba selama 21 hari menemukan sistem yang nyaman. Selama 21 hari kita menyesuaikan tim kita yang nyaman. 21 hari kita menyesuaikan teknik leader fasilitatif yang nyaman. Itu seperti apa? Proses kebiasaan. Lebih dari itu akan menjadi habit. Makanya ada prosesnya di 3 bulan pertama. Itu sudah mendekati autopilot. Tapi ketika berbicara autopilot, itu waktu jangkanya adalah 1 tahun. Udah berbicara sebuah kebiasaan. Clear sampai sini teman-teman? Clear ya? Makanya ketika kita berbicara zona nyaman, untuk mencapai zona bertumbuh, itu ada prosesnya. Proses yang pertama, ketika teman-teman sudah sadar ada sesuatu hal yang kurang baik di dalam dirinya, itu biasanya ketika teman-teman ingin berubah, teman-teman akan melalui yang namanya zona ketakutan. Clear? Oke ya. Maka ini salah satu tanda. Ketika teman-teman merasa takut, artinya itu adalah sebuah sinyal. Teman-teman lagi akan naik ke dalam satu tangga berikutnya. Nah, biasanya yang terjadi adalah maju ke depan atau kembali ke zona nyaman. Itu pilihan. Nah, untuk bisa maju ke depan, bagaimana caranya? Silakan teman-teman berkumpul dengan support system yang tepat. Oke ya. Silakan teman-teman mencari ilmu pengetahuan yang sesuai dengan apa yang teman-teman takutkan. Oke, kemudian tingkatkan kemampuan. Makanya orang menjadi confident, orang menjadi percaya diri, itu biasanya karena apa? Karena dia memiliki ilmu pengetahuan yang sesuai. Dia memiliki kemampuan yang sesuai. Yang pada akhirnya mempunyai pengalaman yang sesuai. Yang pada akhirnya apa? Membuat rasa lebih percaya diri. Clear sampai sini teman-teman? Oke ya. Nah, ketika teman-teman sudah bisa melewati zona ketakutan, zona berikutnya teman-teman akan melangkah yang namanya zona belajar. Oke ya. Zona belajar ini yang berbicara 21 hari tadi teman-teman. Bagaimana teman-teman belajar bisa melalui YouTube, bisa mengikuti Zoom seperti ini, ikuti pelatihan, bertemu dengan coach yang baik menurut teman-teman, ketemu dengan para pelaku yang menurut teman-teman baik, gitu ya. Banyak cara. Diproses 21 hari untuk zona belajar. Ketika teman-teman sudah melakukan secara repetition, secara pengulangan, maka akhirnya teman-teman akan menjadi masuk ke tahap berikutnya adalah zona bertumbuh. Clear sampai sini teman-teman? Nah, ketika teman-teman sudah berada di zona bertumbuh, biasanya kondisi di luar kita itu kadang-kala berubah. Oke ya. Kadang-kala ketika kita sudah di zona bertumbuh, kita akan kembali ke zona nyaman yang sudah kita anggap bertumbuh tadi. Oke ya. Sistem itu artinya sudah terbentuk di dalam diri kita ataupun usaha kita. Nah, tinggal kembali lagi ke rule berikutnya.
Apakah teman-teman ingin maju ke zona berikutnya atau tetap di zona yang ada? Kurang lebihnya begitu. Oke, clear sampai sini teman-teman? Dari proses ini? Clear ya, karena kita zoom. Saya yakin yang hanya diingat hanya 7%, yang lainnya lupa. Biasanya begitu. Jadi paling tidak ini sebagai spoiler, sebagai gambaran, semoga hulu hilirnya yang untuk perkembangan usaha teman-teman di dalam mengembangkan dirinya paling tidak bisa ditemukan di dalam pertemuan singkat kita ini. Oke. Begitu Kak. Silakan. Terima kasih Mas Dedi untuk materi yang telah disampaikan. Ya, ini kalau misalnya jadi terangkum, jadi teman-teman kan tadi judulnya adalah mental unblock ya, gimana kita ini mau stay di zona nyaman atau mau keluar dari zona nyaman. Yang pasti pilihannya setelah keluar dari zona nyaman adalah zona ketakutan nih. Teman-teman mau hajar terus gitu ya, mau tatak, bahasanya orang Jawa tuh apa ya? Pokoknya dilakoni sik wis. Ya. Maju dulu Jadi gitu gini. atau Jadi gini Kak Judit, jadi kita ada istilah gini, siap menghadapi resiko gitu ya. Dan ada yang pilihan yang kedua adalah siap mencari resiko. Ini dua kata yang berbeda sebenarnya. Ketika saya siap menghadapi resiko, artinya ada elemen, ada amunisi yang belum siap. Tapi ketika mindset kita adalah siap saya mencari resiko, artinya secara amunisi, secara potensi, secara ilmu pengetahuan, secara kemampuan, kita udah siap. Ini yang berbeda. Makanya kata aktif dan kata pasif ini harus kita mainkan untuk otak kita. Bagaimana kita bisa lebih produktif, lebih grow lagi. Makanya ibarat kata grow ini kan bisa kita singkat ya, GROW. G-nya tentukan goals. Kenapa goals itu di awal menjadi penting? Inilah yang membuat kita bertindak. Nah, ketika kita sudah G, R yang kedua, reality, sesuaikan. Realitas yang sekarang sesuaikan dengan mimpi kita. Cari tuh, gitu ya. Kemudian O, option. Berikan sebuah alternatif, berikan sebuah pilihan, strategi untuk mencapai goals dan realitinya. Makanya sebuah strategi itu menjadi penting. Oke ya. W yang terakhir adalah wrap up. Yang artinya bisa kita ganti juga menjadi will untuk diri ya. Wrap up your action, jangan hanya sekadar bullshit. Ingat kata belief. Di antara kata belief, di tengah-tengah itu ada kata lie. Yang artinya kita tidak sepenuhnya percaya diri. Tapi ada kata lie. Ini yang harus kita manipulasi dengan kata-kata komunikasi terhadap diri dengan baik. Nah, tuh teman-teman ya, ada tambahan sedikit dari kata-kata grow tadi. Ada goals, reality, strategi, kemudian juga tadi ada ditambahin sedikit mengenai belief. Ya, yang pasti ketika teman-teman berbisnis juga mau keluar dari zona nyaman, seorang pebisnis tuh harus ini ya, siap-siap ya Mas Dedi untuk kena resiko maupun tidak kena resiko. Jadi mentalnya harus kuat juga. Gitu untuk Sudah teman-teman. pilih. Gimana? Sudah pilihan pasti akan ada resiko. Nah, ya. Oke, untuk teman-teman mungkin masih ada yang bingung, tapi belum bisa bertanya ya, karena tidak ada sesi question and answer. Tapi nanti bisa langsung aja sharing-sharing menghubungi Mas Dedi kemana? Boleh ke admin saja. Oke, ke kakak admin saja ya. Nanti kalau misalnya mau Ya, tanya-tanya, kakak admin saja. disalurkan ke Mas Dedi. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Mas Dedi. Sehat selalu, sukses selalu, Terima Mas. kasih. Sehat selalu. Terima kasih.